Ya, baik, kita akan segera memulai acara kita. Bisa dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanannya kita dapat menjalankan acara penjurian rendering Exporium 2021. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta dan juri lomba fotografi, juga seluruh panitia yang terlibat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sela, saya yang memandu acara kita pada sore hari ini. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh saya sendiri dalam kepercayaan Kristiani, yang lain diharapkan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu, atas segala rahmat-Mu dalam hidup kami semua ya Bapa. Saat ini Tuhan, Engkau telah bersama-sama kumpulkan kami. Engkau adalah Allah yang baik Tuhan, walaupun hanya melalui Google Meet Tuhan, kami belum dapat tatap muka, namun biarlah ini tidak mengurangi sukacita kami. Saat ini kami akan memulai kegiatan penjurian Lomba Rendering Exporium 2021, biarlah Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau lancarkan kegiatan kami, agar kegiatan ini pun juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata saran dari Ketua Acara dari Lomba Rendering Exporium 2021. Jadi kepada Saudara Nabila, kami persilahkan. Kedengaran ya suara saya? Dengar. Baik. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nabila Nurstianingrum sebagai Koordinator Lomba Rendering Exporium 2021. Sebelumnya mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita nikmat dan juga karunia, waktu dan juga keadaan kita yang sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Yang saya hormati Pak rekan juri, Pak Yudi Pranata, dan juga Pak Reza Eka Nugraha, dan juga segenap rekan-rekan panitia dan seluruh peserta yang telah menghadiri acara pada sore hari ini, yang melalui live streaming YouTube. Kami mengadakan acara dengan tema Communal Space for Youth Generation, yang di mana generasi baru itu memiliki banyak kondisi yang sedang dialami pada saat ini. Jadi kita diharapkan dapat menyediakan ruang baru untuk mewadahi kegiatan sosial tanpa membedakan ragam usia, gender, dan juga karakteristik lainnya. Lalu dengan itu kami terapkan dalam pengadaan lomba kegiatan render ini, yang bertujuan sebagai suatu tempat untuk mengolah kemampuan kita dalam berproses dan juga membantu mewujudkan pengolahan model dengan menciptakan kehidupan dalam suatu rancangan. Sehingga karya yang sudah dibuat oleh kita itu dapat disampaikan melalui imajinasi dan nantinya mudah dipahami oleh klien. Semoga dengan adanya kegiatan ini juga dapat menjadi salah satu wadah untuk para peserta dalam berkreativitas, berinovasi, dan juga mengasah kemampuan untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan baik dari awal sampai akhir, tanpa hambatan atau kendala yang lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nabila. Baik, pada kegiatan Lomba Rendering Exporium 2021 ini cukup disambut baik ya oleh para peserta yang akan kita saksikan setelah ini karyanya dan bagaimana penilaian juri. Jadi juri akan mereview 6 karya yang merupakan 6 besar. Nah, dalam acara ini kita menghadirkan juri-juri istimewa dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan lomba ini yang bertemakan Communal Space for Youth Generation atau ruang komunal untuk generasi muda. Yang diangkat juga dari tema besar Exporium itu sendiri, yaitu Millexture atau Millennial Expression
for Architecture. Nah, juri kita yang pertama ini adalah Pak Reza. Ya, Reza Eka Nugraha STMBA. Beliau tuh adalah founder dan CEO dari Kun, yang dimana sebelumnya beliau itu bekerja sebagai arsitek associate di PT Ruang Hijau, dan dari riwayat pendidikannya Pak Reza pernah berkuliah di Universitas Katolik Parahyang jurusan arsitektur, lalu melanjutkan di ITB, lalu 2019 di State of Art Italy mengikuti Architectural Visualization Masterclass, dan 2020 di Break Academy Budapest mengikuti Animation Masterclass. Dan tak hanya itu juga, dalam kancah internasional beliau juga menjadi panelis dalam acara Architectural Visualization terbesar di dunia. Ya, sangat luar biasa ya. Dan juri yang kedua ada Pak Yudi Pranata IAI. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Atmajaya, lalu beliau terjun dalam dunia kerja baik lokal dan internasional, yaitu di Jakarta, Singapura, dan pada 2006 sebagai junior arsitek, 2007 itu juga sebagai interior designer, 2008 sampai 2011 selain interior designer itu beliau juga sebagai kitchen maker dan acoustical designer. Nah, selanjutnya menjadi design manager, dan 2013 menjadi owner dari JP Studio. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua juri yang sangat luar biasa atas kebersediaannya berpartisipasi menjadi juri dalam Lomba Rendering Exporium 2021. Mungkin tidak berlama-lama karena saat ini kita akan tiba pada yang paling ditunggu, yaitu penilaian juri karya-karya tiap peserta. Jadi kami sangat mengapresiasi seluruh peserta yang udah antusias lomba ini dan telah mengumpulkan semua karya terbaiknya. Nah, kita akan saksikan dari karya yang pertama yang masuk dalam 6 besar. Mungkin pertama.
Oh ya, sangat keren ya karya yang pertama ditampilkan, tapi sayang sekali sepertinya suaranya tadi belum masuk. Gimana? Bila apa bisa menyesuaikan? Ya, telah kita saksikan ya untuk karya yang pertama tadi mungkin langsung saja saya serahkan kepada untuk kesempatan pertama kepada Pak Reza untuk mereview karya yang pertama. Dan jika berkenan dimohon untuk on cam mungkin Pak. Boleh, sebentar. Ya. Jadi yang pertama yang mana ya? Halo, halo. Emang ada suaranya ya? Tadi mungkin ada teknis Mungkin waktu dari di share kayaknya nggak diklik gitu. Oke, jadi gimana? ya, jadi karya yang pertama dari peserta LR007 mungkin bisa Saya coba kita buka dulu. Sebentar ya.
Kalau saya bisa share screen nggak ya? Kalau better dari kalian aja. Oh, dipersilakan Pak. Share. Apa saya coba. Mungkin Nabila bisa stop share screen. Ini agak susah ya, soalnya kalau di komputer kan kalau mau masukin QR code ada yang tahu nggak caranya? Soalnya kan biasanya pakai HP ya. Ya, saya harus tahu. Bisa kebuka ya? Nah, mungkin panitia boleh dibantu ya. Jadi misalnya lagi nge-share, let's say kita ngomong karya yang 007, tolong di-chat aja si link YouTube-nya ke sini. Kalau kemarin soalnya saya bukanya di itu ya, di HP. Ya, jadi sambil nungguin, makasih banyak waktu dan kesempatannya buat teman-teman dari Universitas Kristen Wacana ya. Jadi pada kesempatan ini saya berkesempatan buat nge-review ya untuk karya teman-teman semua untuk proyeknya Koru Cafe ya. Mungkin saya juga sendiri belum tahu latar belakangnya untuk perihal si Koru Cafe ini. Jadi saya sendiri memang bakal hanya ngelihat dari segi visualnya aja ya, visual, konsep landscape, terus teknis mungkin sama ya animasinya gitu. Oke, jadi untuk peserta 007 overall sih dari kan udah masuk 6 besar ya berarti untuk si 007 ini. Nah jadi yang 6 besar sih sebenarnya kita lihat dari beberapa penilaian ya kemarin gitu ya. Ada dari kerapihan, dari cara ngambil kamera dan lain-lain gitu. Mungkin supaya saya bisa lebih enak mungkin saya share screen aja ya. Mungkin karena sorry si chatnya udah belum ada ya linknya ya. Boleh ditaruh di chat bar aja ya mas. Jadi mungkin boleh minta waktu untuk setiap pesertanya bakal berapa lama di reviewnya? Berapa lama, sorry? Halo. Halo, Mbak, maaf bisa dengar nggak? Ya Pak, mungkin bisa kurang lebih 10 menit. Satu pesertanya? Iya, satu peserta. Ya udah, kalau gitu minta tolong di-share ya untuk link YouTube-nya untuk peserta 007 ini. Tunggu. Namun maksudnya 10 menit udah dari 2 juri ya Pak? Oh oke, sorry. Ya udah kalau gitu saya share screen sedikit aja ya. Oke, baik Pak. Oke, nah jadi kita ngelihatnya dari panelnya aja ya sebenarnya ya. Karena kalau dari visualnya kalau saya perhatikan ini sih mirip-mirip aja sih. Jadi yang ada di panel adalah yang ada di Lumionnya gitu ya. Jadi ya udah, jadi kurang lebih bakal mirip-mirip. Jadi pertama dari soal panelnya ya, kalau dari sudut pandang saya sih panelnya itu ya cukup oke juga ya, rapi gitu ya. Bisa kita tiap border ininya dia rapi. Cuman mungkin kita perlu pertimbangkan bahwa siapa yang melihat panel kita ini. Apakah kita ngelihatnya itu dari kertas A4, A3, A2 atau A1 gitu. Jadi misalnya kita melihat ini dari kertas A2, ini udah pasti auto kegedean banget itu. Karena kan A2 tuh ininya tuh 42 kan. Nah, jadi tulisan ini tuh bakal super jumbo gitu loh. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari kertas ukuran A4 juga, sebenarnya menurut saya sih tulisannya terlalu besar juga. Sebenarnya mungkin bisa aja tulisannya kecil aja seperti gini gitu.
Jadi kita bisa masukin banyak gambar, grafis, dan lain-lain ya. Nah, terus untuk dari segi layoutnya sendiri udah cukup rapi ya. Ada ini kan dibagi dua ya. Ada kiri, kanan. Yang kanannya itu lebih gede gitu ya. Yang kirinya kalau saya perhatiin dia lebih ke apa ya? Apa namanya? Detail-detail ya, detail-detail kafenya gitu ya. Nah, cuman kalau saran saya sih ini nggak cuma untuk yang pertama ya, tapi untuk semuanya gitu. Jadi biasanya sih kalau buat panel, apalagi buat sayembara itu nggak cukup hanya dengan teks doang sama gambar kayak gini. Jadi kalau bayangan saya sih hal yang pembuatan seperti gini tuh kurang lebih saya yakin ini sangat cepat. Jadi kalian kerjanya itu di injury time kan pasti gitu. Tapi sebenarnya si panel presentasi ini tuh sangat penting karena dia apa yang pertama kali dilihat sama klien kalian gitu. Jadi kalian bayangin yang lihat ini tuh adalah klien kalian, bukan cuma dosen ya. Terus kayak misalnya kayak saya orang awam, terus saya ngelihat panel ini, oh ini toh desainnya gitu ya. Jadi pembuatan presentasi sendiri itu jauh lebih dari sekedar menampilkan sekedar gambar, tulisan, dan ya ala kadarnya desain gitu. Jadi saya mau kasih contoh sedikit. Kalian boleh lihat di Pinterest ya. Jadi kalau kalian search di Pinterest, ini tuh kalau kalian search arsitektural panel ya, panel tuh istilah lain dari kayak layout sayembara gitu lah ya. Kalian bisa inspirasi nih. Buatan panel sendiri itu sangat penting untuk kasih lihat doang. Sebenarnya lebih ke bonus sebenarnya ya. Kalau boleh saya kasih saran ya, atau kan mungkin kalian extra page misalnya 2-3 extra page gitu ya. Ya udah kalian hajar pakai run. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya soal konsep grafis. Jadi misalnya konsep grafis desainnya kayak gini-gini loh. Oh ternyata desainnya bulat, terus waktu dipotong dia ada ininya loh, ada apa namanya? Ada pohonnya. Terus kalau saya potong lagi ada keterangannya dan lain-lain gitu. Jadi konsep grafis kayak lantai-lantai kayak gini, terus kayak floor plan, lokasinya di mana, informasi yang terkait projectnya yang nggak berhubungan sama render tuh sama pentingnya gitu dengan justru yang krusial gitu ya. Jadi jangan sampai waktu orang ngelihat renderan kalian malah ngelihat panel kalian tuh ini doang, padahal sebenarnya konsep si kafenya sendiri jauh lebih dari sekedar ngeliatin renderan. Bayangkan misalnya kalian bisa ngasih lihat potongan kayak gini gitu ya, bisa ngasih lihat apa namanya, ada keterangannya juga ya, tiap misalnya ini view ini menunjukkan apa gitu, view ini menunjukkan ada apa gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini ya, jadi ini cuma kayak deskriptif doang, kayak ini saya nggak tahu ini tuh apa gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Cuman di sisi lain dari segi pengambilan kameranya sih kalau menurut saya sih udah cukup bagus ya lah ya. Jadi misalnya ini fokusnya emang memperlihatkan hubungan antara si logo sama si kafenya gitu. Cuman mungkin perlu diperhatiin kalau kita tuh agak harus lebih berani untuk ngambil komposisi gitu. Misalnya kayak ini kan ngambil di tengah-tengah ya bangunannya ya. Padahal akan lebih baik kalau misalnya kita ngambil rule of third gitu misalnya. Jadi kalau bayangan saya biasanya kan kalian gini ya, kalian boleh kok naik sedikit seperti gini gitu ya, misalnya dipotong kayak gini. Nah jadi mungkin kalau yang buat view bawah ini masih ada sedikit oke lah ya. Kalau yang view yang atas ini tuh kita matanya tuh fokusnya ke sini gitu ya, ke sini ya. Yang mana itu sebenarnya nggak penting gitu. Jadi apa nih mobil nggak jelas gitu ya. Jadi better kalian crop aja, langitnya gedein gitu. Jadi view-nya bakal jauh lebih enak gitu ya, dan lebih lapang gitu ya. Nah, kalau saran saya sih karena fungsinya kafe, jadi kita harus ngasih lihat ada aktivitas apa sih di dalam sininya gitu ya. Jadi orang kan ekspektasinya kalau misalnya ngeliat kafe tuh, oh kalau kafe saya ramai gitu ya, atau kafe saya bagus ya. Mungkin ada sedikit barista, kalian bisa pakai Photoshop di sini gitu ya. Ada orang jalan mau masuk ke kafenya di sini kayak gitu ya. Jadi ada kehidupannya gitu di si renderannya. Nah, dia paling ya untuk introduction sedikit sama komentar singkat mengenai si karya dari tim
dari 007 ya. Tapi overall sih untuk mahasiswa sih ini udah keren ya. Berapa lama ini ngerjain ininya, sayembaranya kalau boleh tahu dari tim panitia? Kalau untuk pengerjaan kita tidak tahu, tapi dari pesertanya langsung sih mungkin Pak, karena ini pesertanya Oh, oke. menyaksikan dari YouTube, enggak di rumah. Oke. Ya gitu ya kurang lebih ya untuk komentar mengenai 007 dari saya. Thank you. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Reza untuk game pertama. Mungkin langsung disambung dari Pak Judi Pranata. Halo, selamat sore. Terima kasih atas undangannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mengajak JP Studio untuk ikut berperan untuk di Exporium untuk tahun ini ya. Terima kasih untuk panitia juga sudah bekerja keras membuat ini mengedukasi bareng teman-teman arsitektur juga. Dan ini momentum baik juga buat buat OKDW untuk sekaligus menemukan benchmark di mana desain secara visual sepertinya saya ngerasa kok Exporium ini kayaknya bagus-bagus ya kerjaannya ya. Jadi saya bilang ini inisiatif yang bagus dari teman-teman panitia. Appreciate untuk kalian semua. Oke, saya cuma 5 menit saja untuk mengomentari. Pada dasarnya tadi sudah disampaikan sama Mas Reza. Ya itu jadi mungkin karena memang saya ngerasa bahwa mungkin sepertinya kayak satu lembar informasi kan. Ini tuh saya pahami sebagai lomba render ya, bukan lomba desain. Jadi saya merasa bahwa dengan desain yang sekarang ditampilkan ini proporsinya sebenarnya sudah kurang lebih sama ya. Saya akan mengomentari bagaimana ini dibaca dan berkaitan sama pencahayaan gitu ya. Ini sebagai basic dasar untuk desain ini terlihat hidup atau tidak. Untuk restoran sendiri, untuk coffee shop ini kita biasanya kalau di arsitektur tuh ada ini ya, ada berapa Kelvin, berapa suhunya atau berapa kekuatan cahaya yang dihasilkan dalam ruangan gitu. Jadi kalau coffee shop itu average-nya di 3000 sampai 4500, lalu untuk ruang kerja atau rumah atau perpustakaan atau area yang butuh konsentrasi tinggi dia di 5000 sampai 6000. Ada spektrum yang dari mulai warm white sampai cool daylight hingga cool white. Jadi ini sebenarnya dari desain sekarang ini termasuk yang terbaik ya. Maksudnya memang ada sedikit perhatian khusus di mana kalau kita memperhatikan lagi untuk pencahayaan dalam ruangannya, saya sarankan kita bisa menggunakan spektrum 3000 sampai dengan 4000 atau 4500 dari mulai warm white ke cool daylight. Kenapa? Karena memang seperti praktik saya berarsitektur atau buat coffee shop ya, rata-rata warna-warna itu dibikin yang lebih agak kemaram, memungkinkan bahwa ruangan itu jadi lebih nyaman dan lebih lebih kalem gitu ya. Sama seperti ini masalah psikologi saja. Jadi biasanya kalau warna-warna putih itu kan dipakai untuk fast food ya, atau kira-kira makanan cepat gitu, dikombinasikan dengan warna-warna yang agak terang, merah gitu. Tapi kalau coffee shop sendiri karena kita mengharapkannya orang akan stay lebih lama, biasanya pencahayaan itu jadi yang utama. Lalu yang kedua berkaitan sama material, ada konsistensi material itu penting gitu ya. Jadi di material kita di rendering ini, di visual ini ada beberapa material kayu yang saya temukan. Jadi kalau secara material sendiri, saran saya untuk ini kita harus mulai batasin untuk visual, secara visual dibatasin berapa, utamanya kayu ya, atau yang lain kan netral, putih semen. Itu lalu informasi ya, tadi Mas Reza udah bilang masalah informasi. Jadi di poster ini sebenarnya informasi yang penting itu kita bisa ambilnya sky crafting ya. Jadi secara desain ini juga untuk belajar karena statusnya ini OKDW menggunakan OKDW atau teman-teman ini kayak bikin acara ini kan sebenarnya juga edukasi bersama ya. Jadi informasi apa sih yang penting dari desain ini? Sebenarnya informasi justru ke sky crafting kalau kita ambilnya lebih naik ke atas. Jadi kita tahu bahwa apa sih alasan arsitek membuat seperti ini, membuat skema seperti ini, itu ada alasannya. Jadi apa alasan saya membuat desain seperti ini itu
bisa dicari sebenarnya ininya petnya itu kalau kita bisa menemukan keseruannya lebih lanjut. Nah, termasuk bagaimana kita bisa membaca kondisi. Saya sih ini ya salut bagaimana trotoarnya tadi divisualkan ya, dan efek-efek yang dihasilkan sih menurut saya sih bagus. Memang ada cuman hanya sedikit-sedikit saja yang berkaitan sama material, lalu mungkin sedikit lebih hangat akan jauh lebih baik gitu. Ya overall juga saya rasa dari desain yang dibuat oleh tim 07 ya, untuk peserta 07 menurut saya sudah cukup bagus. Lagi juga tadi Mas Reza juga ada sampaikan, ini sebenarnya tipografi ya, masalah font ya. Kadang-kadang kalau kita ambil ini proporsi font itu kadang-kadang rasanya itu kalau kita bikin poster, mungkin yang tadi mau disampaikan Mas Reza adalah wah kalau ini dibikin lebih luas lagi, nggak sekaku ini, mungkin akan jauh lebih baik, mungkin seperti itu. Jadi LR07 menurut saya secara desain, secara tekstur, secara suasana yang dihasilkan, environment di sekeliling yang ingin diharapkan itu sepertinya sudah sampai lebih dalam daripada peserta-peserta lainnya. Itu aja Mbak untuk desain 007. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yudi Pranata. Ya, tadi untuk karya 007 sangat diapresiasi, Pak Reza udah menyampaikan, memberikan tips juga terkait layouting untuk penyajian karya, lalu tentang pengambilan view yang ingin ditampilkan. Pak Yudi juga sudah menyorot tentang bagaimana baiknya peserta 007 ini ke depannya jika mau membawakan informasi penting di dalamnya ya. Kurang lebih begitu. Mungkin kita akan lanjutkan untuk peserta selanjutnya. Bisa ditampilkan. Nah, itu dia karya dari peserta 008. Mungkin langsung saja untuk kesempatan pertama kali ini untuk kepada Pak Yudi Pranata terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk peserta selanjutnya, peserta 008, LR008. Ya, saya suka dengan bagaimana ini salah satu informasi yang menarik karena ada eksplodanya, gitu ya, ada perletakan, ada main image-nya, ada killer image-nya istilahnya ya. Dan ini satu step lebih baik di penyajiannya, cuman memang sepertinya kayak tipografinya ini cuma masalah ngomentarin poster dulu ya. Jadi kayak posternya kayak stretch ke atas ya. Jadi sepertinya tipografi atau nggak tahu mungkin apakah poster, tapi saya cek juga di poster asli yang dikirimkan juga sepertinya sama. Jadi ini cuma masalah pemilihan tipografi itu adalah hal juga yang penting di desain poster ya. Lalu toning warna ini salah satu yang sepertinya tadi saya sebut masalah bagaimana meletakkan pencahayaan, ini sepertinya salah satu yang membaca itu gitu ya. Lalu secara visual pun tidak ditampakkan langsung warna asli hanya di video. Menurut saya ini agak berbeda gitu, jadi ada unsur yang disajikan dari video dan poster, ada unsur yang berbeda gitu. Selebihnya adalah saya cuma merasa sepertinya kadang-kadang kalau kita mengerjakan desain ini ada hal-hal yang kadang-kadang kelewat nih. Misal kalau tadi di bar gitu ya, di bagian bar kalau kita ada satu space sendiri di meja barnya itu semua itu adalah area untuk display makanan gitu ya, untuk donat, roti kue kering atau croissant, kawan-kawan gitu. Hal-hal kayak gitu kadang-kadang perlu diperhatikan karena itu bisa membuat bangunan di ruangan jadi nggak terlalu dingin. Nah ini secara umum lebih baik gitu ya, sama pendekatan pencahayaan juga bagus,
Creator juga cukup baik. Ada inisiatif membuat eksplodanya buat membuat logika ruangannya jadi informasi jadi lebih enak untuk bisa dibaca. Ya kalau dari saya itu masalah video tadi salah satu hal yang penting dari video itu sebenarnya lebih ke bagaimana sih kita menyajikan sesuatunya itu lebih kalau video kan karena memang berapa Mbak boleh tanya itu berapa menit ya video itu standarnya maksimal durasinya untuk video? 2 menit, Pak. 2 menit ya, maksimum 2 menit. Jadi bagaimana meletakkan angle apa yang harus dimulai lebih dulu, mana yang harus diekspos kedua. Jadi meletakkan sequencing video itu hal yang sepertinya akan kalau sehingga kita tahu bahwa skema pertama kita masuk mana dulu, yang kedua kemana, lalu apa korelasi antara ruang satu ke ruang dua itu akan jadi jangan membuat videonya tuh informasinya tuh lompat-lompat. Itu cuma itu saja sih membuat skenario video. Selebihnya ya mungkin Mas Reza bisa menambahkan untuk dari sisi visual. Itu aja, terima kasih. Oke, thank you Mas Judi. Udah kasih masukan dan setuju ya saya juga ya, terutama dari segi pengambilan videonya ya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini saya sedikit sharing aja ya perihal apa namanya sedikit tips ya untuk pembuatan video ya. Jadi saya coba share screen supaya kalian lebih kebayang ya. Jadi overall sih secara kalau dari segi ini ya, dari segi pengambilan view ini kalau dan panel sih udah lebih baik ya daripada Serta 007 kalau menurut saya, karena udah lebih mengeksplor perihal isometrik dan tampak ya. Nah, pengambilan kameranya juga berani nyobain ya pakai clay render seperti gini ya, supaya memperlihatkan si bentuk-bentuknya gitu ya. Cuman mungkin kalau menurut saya sih lightingnya mungkin di post pro-nya agak keliru ya, karena jadinya kayak nggak kontras gitu loh, kayak agak pudar gitu warnanya. Kalau bisa emang lebih keren bakal kalau misalnya lebih kontras gitu ya, lebih warm gitu ya, jadi lebih kerasa nih ominya gitu ya. Tapi kalau untuk pengambilan kamera sih udah bagus ya, Serta 008 ya. Paling ini sedikit tips saja ya supaya kalian lebih kebayang. Jadi ini adalah salah satu contoh video ya, cuma 1 menit kok. Jadi supaya kalian kebayang nih, kasusnya mirip ya, 2 menit ya, 1 menit 42. Nah tapi sesuai yang tadi kata Mas Judi udah kasih tahu, kalau pengambilan urutan dari sebuah animasi itu penting. Jadi kita nggak boleh ngasal, mulai ngambilnya ini dulu, kiri dulu, kanan, habis itu kanan deh, habis itu belakang deh, habis itu atas deh gitu. Jadi itu tuh harus ada runtutannya. Jadi bayangkan kalau kita lagi nonton teaser lah ya, kalau kita nonton film pendek gitu ya, urutan tuh sangat penting dong karena kita menyampaikan cerita gitu ya. Jadi kalau misalnya story-nya sendiri membingungkan, bagaimana kita bisa mengerti tentang desainnya. Cuman mungkin supaya lebih kebayang saya share aja ya ini, kalian coba nonton aja. Sebenarnya ini bukan video dari kita ya, ini dari Break Visual, tempat kita. Saya waktu itu pernah belajar di sini ya, di Hungari gitu ya. Dan proyeknya proyek ini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman silakan ditonton dulu aja. Semoga suaranya kedengeran ya. Saya nggak tahu sih. Skala proyeknya mirip, jadi kayak kecil gitu ya. Jadi untuk pembuatan animasi arsitektur, pemilihan musik itu sangat penting gitu ya. Jadi yang paling yang harus kita pikirkan di awal tuh bukan soal motionnya justru, tapi soal musiknya. Ini tips penting ya, yang saya nggak akan share ke semua orang gitu ya. Jadi bayangkan setelah kalian dapat musik, kalian baru menaruh tatanan scene kalian ke dalam sini gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan, kameranya itu nggak mesti harus ngebut-ngebut gitu. Jadi mendingan kalian fokusin, kerenin satu scene gitu ya. Kameranya simple aja gitu ya. Jadi yang bergerak tuh bukan kameranya mostly, tapi yang bergerak tuh adalah environment sekitarnya, kayak lightingnya, kayak misalnya ada aktivitas orangnya,
Kayak misalnya ada lampunya, ada daun jatuh, ada orang lagi ngopi misalnya gitu ya. Jadi lihat ya, ini kameranya kayak super simple gitu ya, yang mana membuat kita jadi lebih fokus jauh ke arsitekturnya itu sendiri gitu ya. Soalnya kan kita bukan bikin film action gitu ya. Jadi kita pengen ngasih lihat arsitektur yang keren gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalian lihat ya, kalian langsung bisa ngebayangin kan, oh ternyata ini adalah perjalanan mulai dari malam terus masuk ke siang, terus ke sore hingga akhirnya tuh ke apa namanya suasana salju gitu ya. Ceritanya tuh dapat gitu. Padahal bisa dibayangkan kita punya waktu yang sama-sama 2 menit. Bahkan dia bisa menyampaikannya dalam waktu 1 menit lewat apa namanya lewat 40 detik doang ya. Dan ternyata bisa disampaikannya sejauh itu ya. Jadi masalahnya bukan perihal seberapa jauh ini ya kalian nge-explore kamera ya, justru sedikit mungkin semakin baik sebenarnya, karena esensi dari desainnya kalian lebih kerasa gitu. Juga sangat baik dan lebih informatif. Lalu Pak Reza juga sudah menampilkan satu contoh video yang sangat baik, kita bisa pelajari bersama-sama ya. Mungkin bisa langsung lanjut untuk karya ketiga. Maksudnya masuk ya. Maaf Nabila, mungkin bisa dipastikan untuk suaranya masuk. Oke, baik. Maaf, bisa berapa? Halo. Kosong, Mas Reza. Berapa? 11? Ya. Siap. Thank you. Iya, kita telah menyaksikan karya yang ketiga ini adalah karya dari peserta 011. Mungkin langsung saja untuk yang pertama mengomentari untuk Pak Reza, dipersilakan. Oke, melanjutkan ya. Namanya mentornya perihal panelnya ya, bisa lebih bagus lagi, lebih detail lagi gitu. Untuk rendernya sendiri, kalau kita lihat dari panelnya, kalau ini menurut saya lebih realistik ya, jadi lebih mirip kayak di dunia asli ya, warnanya gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan peserta 7 itu agak terlalu biru, kalau yang peserta yang 8 tadi lebih ke desatured ya, agak turun warnanya gitu ya. Kalau ini emang lebih real sih. Cuman di sisi lain apakah lebih real itu lebih baik? Belum tentu
karena kita tetap harus nge-touch up lagi si gambarnya gitu ya. Jadi mungkin saya sedikit demoin aja lah ya, 1 menit itu. Ini buat teman-teman sekalian, kalau misalnya untuk pembuat area komersil ya, share screen dulu ya sebentar. Oke, bisa lihat. Nah, jadi sangat penting buat teman untuk mencari referensi. Jadi kalau misalnya kita lihat kita suka, jangan sampai kelewatan untuk mencari informasinya. Kenapa sih gambar itu tuh bagus gitu ya? Jadi emang kalau misalnya kita merasa gambar kita ada yang jelek, ada baiknya kita harus pelajari dulu nih contoh-contohnya gitu. Misalnya saya coba cari ya, cafe design. Ya saya googling. Nah, ya, kalau misalnya ke sini ya, jadi saya beberapa contoh cari di Google ya, misalnya cafe interior ini kayak gini. Mungkin merasa karena emang realitanya setiap foto yang dipublish di internet sih pasti diedit di Photoshop dulu gitu. Jadi saran saya kan buat yang mau emang belajar untuk memoles gambar dengan baik, kalian emang harus gak cuma belajar Lumia-nya doang, tapi belajar juga Photoshop ya. Jadi misalnya udah suka kayak gini ya, tapi ini gak contoh gitu ya. Kita tinggal budget tiru persis si fotonya ya. Misalnya kita kontrasin gitu ya. Bisa dilihat ya, saya kontras sedikit gitu ya supaya lebih kontras, terus saya naik brightness-nya sedikit. Terus saya naik ini teknis sih saya cukup karena emang ya gambar kalian masih bisa lebih bagus daripada sekedar yang ini aja gitu. Nah kayak gini ya, terus wah ini kok saya merasa kayak ini outdoor, tapi kalau saya duduk di sini kayak serem gitu ya. Jadi kita lebih baik kalau misalnya emang lebih warm ya. Jadi coba nyalain sedikit ya. Ini tapi kalian nggak usah perhatiin saya ngapain ya. Kalian lihat aja gitu ya. Misalnya saya saran tambahin dikit efek lampunya gitu ya. Sekarang kayak wah ternyata ada kehidupan ya dibandingkan sama kayak gini lah, kayaknya gelap gulita gitu. Nah, begitupun sama ruangan yang di atas ini gitu. Saya kasih warm sedikit ya. Lebih enak lihat ini before-nya. Ya gitu. Singkat cerita sih, saya bisa mendapatkan feel seperti gini karena saya lihat contohnya gitu. Jadi emang bagi teman-teman yang emang pengen meningkatkan lagi kualitas rendernya, kalian boleh nih nyontek aja dari contoh-contoh Google gitu-gitu. Kalian coba tiru aja di situ. Tapi untuk dari segi animasinya overall mirip-mirip ya. Kalau saya lihat dari karya teman-teman ya, belum ada terlalu ceritanya yang terlalu nonjok gitu ya. Tapi sih dari segi kualitas untuk kelas mahasiswa sih udah keren sih. Ini udah mencoba pakai Photoshop ya, ada lampu garis gini ya. Udah keren, tapi sayangnya biasanya kalau ada lampu garis kayak gini, biasanya mobilnya juga harusnya blur gitu. Jadi nggak cuma itunya doang, di apa namanya si lightingnya doang nih. Blurin aja dikit mobilnya gini. Tuh, dia bakal lebih real sih. Nah gitu ya paling. Nah, paling itu tips dan komentar buat teman-teman yang lain juga gitu ya. Jadi saya sih lebih ke sharing aja sih ya dibandingkan dengan komentar gitu. Jadi kalau komentar sih overall sih pada keren-keren. Cuman kasus teman-teman semua ini pasti ada yang bisa kita pelajari nih semuanya gitu. Oke, paling dari saya sih gitu aja. Thank you. Terima kasih banyak Pak Reza. Mungkin dilanjutkan kepada Pak Juri. Iya, terima kasih. Ini tadi Mas Reza pinter banget ya. Ini jelasinnya menurut saya lebih logis gitu ya, lebih terstruktur apa yang dimaksud dari dan itu pembelajaran seperti yang juga memang ini loh, ini kait
namanya di post production sih. Karena kadang-kadang bukan itu visual rendering itu kadang-kadang nggak cukup gitu. Kadang-kadang pun HP terus macam-macam nggak harus di Photoshop, yang ada apa ya, di HP itu ada banyak aplikasi Lightroom dan kawan-kawan gitu, bisa jadi bagian yang untuk bisa memperkuat lagi. Jadi ada beberapa yang terkesan turun, ada yang terkesan agak pucat, terkesan terlalu gelap gitu ya. Memang banyak hal yang harus touch up. Nah, sebenarnya saya ingin untuk adik-adik nanti juga untuk yang lomba visual nanti lomba ke depan. Jadi memang hasil yang dihasilkan dari bahkan dulu zaman saya dulu kita mainin pakai 3D Max dengan V-Ray. Itu pun masih dimasuk post pro, harus masuk ke Adobe Photoshop untuk kita bisa duplicating, bisa Gaussian blur, di layernya dibikin lebih halus lagi, lalu mungkin ada banyak sekali yang harus kita perhatikan setelah itu gitu, termasuk hal-hal kecil yang berkaitan sama ini. Sebenarnya ruangan ini masih kayak tadi ini kan Mas Reza tadi menjelaskan tentang spill-nya loh. Sebenarnya spill-nya itu ketahuan bahwa ini tuh agak gelap, cuman karena aku nggak dirasa jadinya memang belum ada bayang, oh ternyata iya ya kalau di gini hidup ya. Jadi itu yang tadi mau saya komentari sebenarnya, tapi terima Mas Reza sudah komentari, terima kasih Mas Reza. Lalu yang kedua, tapi ada satu hal yang saya suka gitu dari desain yang disampaikan ini. Jadi begini, saya nggak tahu ya panitia ngasih tahu nggak sih ini lokasinya di mana gitu ya, tapi salah satu dari di antara finalis ini menurut saya ini satu-satunya mungkin yang kok dia tahu ya, atau mungkin ini ya, mungkin apa namanya, mencoba-coba gitu ya, karena memang lokasinya itu berada di samping flyover gitu. Jadi desain itu bukan tanpa alasan, karena kita pengennya orang bisa lihat dari atas. Jadi alasan kenapa itu kita potong mirip, kita pengen ada visual dari skycraping. Jadi memungkinkan bahwa orang-orang di atas secara promosional, arsitektural promosional dapat dari atas. Jadi itu sebenarnya yang saya tadi harapin, ada nggak ya? Terus ini salah satu yang kurang lebih hampir kalau lihat dari video tadi. Coba Mas boleh nggak diputar video yang dari awal? Minta tolong. Enggak panitia. Video awal, yang pas di jalan kayaknya. Gitu ya. Bener nggak akan komentar sih, tadi Mas Reza sudah cukup banyak menjelaskan. Nah, sebelum lagi, mundur lagi. Awal. Terus, nah oke. Ini. Nah oke. Jadi sebenarnya hampir ini adalah jalan yang kurang lebih sama yang ada di lokasi gitu ya, di Surabaya. Jadi sepertinya memang di stop aja Mas, nggak apa-apa, di stop dulu. Bisa nggak ya di itu videonya? Nah, di post dulu. Di post di angle ini. Oke. Ya sudah. Jadi secara desain, kalau lihat geometrinya mengenai banyak hal kecil, karena hal kecil yang kelewat kalau dari arsitektural, kalau dari desain tadi, kalau renderan sudah lah, saya selesai sama Mas Reza lebih jago untuk. Tapi ada beberapa hal kecil ini yang perlu diperhatiin ini. Di arsitektur saya itu kita biasanya meletakkan ada satu garis tipis ya, garis nut gitu ya, kurang lebih 1 cm, itu nut 1 yang biasa kita pakai dalam desain itu untuk negasi bangunan antara leher, kepala, leher, dan badan. Jadi ada yang ada bagian di apa namanya, di finalis sebelumnya dikasih lampu, tapi itu sebenarnya jadi vital karena garis itu akan menentukan badan dan kaki dan kepala. Jadi kadang-kadang jangan diabaikan bahwa kalau di gambar sketsa itu mau disebutkan kadang butuh dipertegas itu garis ini. Kelihatan nggak tulisannya ada koru atas dan bawah itu ada garis. Sebenarnya itu adalah garis agar bangunan secara horizontal dibaca nggak terlalu polos. Dari gambar yang tadi disampaikan dari desain ini, sebenarnya cara menyampaikan ini secara fisik ya. Jadi visualisasi yang ada di ini adalah nilai plus sih menurut saya dari desain, pas dari dia sudah bisa membaca bahwa sebenarnya lahan ini potensinya adalah sebenarnya bukan hanya garis mata, tapi sebenarnya kalau dia bisa masuk naik ke atas dan bikin skycraping ke atas gitu, membaca bahwa itu ada flyover, terus dilihat dari flyover itu akan lebih sinematik lagi. Ini hampir mirip seperti tadi Mas Reza ngasih contoh video tadi loh ya. Jadi sebenarnya kalau ya mungkin karena memang ini sebenarnya seolah-olah kan panitia punya mungkin beri kebebasan peserta untuk mau diambil angle seperti apapun pun boleh gitu ya.
Jadi kalau nanti adik-adik misal bisa membacanya nggak cuma hanya di bangunannya, tapi bagaimana environment ini terbangun di atas lingkungan yang ada gitu. Itu akan lebih seru lagi gitu. Ini saya ceritakan sedikit bahwa bangunan ini di depannya ada flyover, di belakangnya ada permukiman penduduk, di belakang tadi ada bangunan tinggi. Jadi benar ada yang bikin bangunan tinggi. Sebelah kanan itu pasar rakyat, pasar itu. Jadi ini salah satu pesela yang mungkin hampir mirip lah, hampir lokasi pendekatan lokasinya. Yang kedua tentang lightingnya tadi, ini cukup produksi. Yang apakah ini bisa dipertajam lagi, bisa ini diperkuat lagi. Seperti kalau ini naik satu layer tipis lagi naik ke atas, ini mungkin akan jadi lebih real gitu ya. Mungkin karena bacanya juga kadang jadi masih terlihat sedikit, masih terlihat ini sedikit kurang masih kurang sedikit aja. Keberanian untuk bikin texturing tegel motif-motif tadi itu kan ada 3 motif di posternya tadi ya, itu saya acungi jempol bahwa ada keberanian yang muncul ada. Dan ya harus seperti itu, bisa membaca, memberi value yang lain gitu. Terima kasih dari itu Mbak, komentar saya ini nomor 11 ya. Nomor 11 menurut saya good job sih cara membaca lokasinya. Kalau bisa sih memang kalau didalamin lagi skenario videonya, akan sebenarnya ini cara ambil angle-nya, kecepatannya juga sebenarnya sudah hampir mumpuni. Cuman di skenario-nya kalau bisa diatur lebih baik lagi, ini akan jauh lebih hidup. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi dan juga Mbak Reza. Terima kasih komentar juga biasa seperti Pak Juri sampaikan tadi, warna di sawah itu lihat lebih. Ada masukan juga tadi dari Pak Reza di beberapa view untuk memperlihatkan pencahayaannya agar lebih hidup lagi juga. Mungkin kalau dari segi video juga angle dan datanya bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kita akan lanjutkan untuk karya selanjutnya. Bisa di play videonya. Nah, baru saja karya dari peserta 015. Mungkin kita akan langsung saja kepada Pak Yudi terlebih dahulu untuk mengomentari. Ya, 015. 015 dari sisi lighting di bangunannya sepertinya ini oke ya di posternya. Ini kayaknya memang dari sisi ini gambar yang ditampilkan memang agak turun nih karena memang video terus selalu diproyeksikan ke kita. Jadi memang saya perhatikan, jadi jangan khawatir untuk adik-adik yang ikut lomba ini, saya memperhatikan dari poster asli yang dikirimkan kita. Ini kurang lebih pencahayaannya cukup bagus ya. Pemanfaatan ada, kalau diperhatikan juga ada
terang gelap, warna kuning, warm white dan cool daylight, dan putih mungkin yang dikombinasikan. Ini ada keberanian untuk mengkombinasikan warna. Menurut saya acungi jempol ya. Sepertinya memang informasi di posternya seperti proporsinya rule of third tadi yang disampaikan ke Mas Reza tadi itu, ini kayaknya cuma kurang di rule of third-nya. Apa ya harus posternya itu sebesar ini gitu ya, untuk bisa sementara karena kita bisa dapetin gambar yang sekarang ada ini ya di poster ini, kita bisa perkecil sedikit lalu kita bisa dapetin angle yang lain di mungkin di poster yang lain ini akan jadi jauh lebih menarik gitu. Ini cuman di ininya, cuman dari penataannya. Tapi saya juga acungi jempol di mana sekali lagi nih, saya kadang-kadang ngerasa gini, kalau kita punya tipografi, misal Koru punya saya udah kurang lebih fontnya seperti itu, ada baiknya tipografi atau font yang ingin dipakai itu yang selaras atau yang satu skema gitu ya, dan penempatannya juga bisa diatur lebih menarik gitu. Misal kita letakkan di ujung sebelah kanan, misal atau dia sebagai entitled tipis di belakang poster besar ini. Jadi ini akan jauh lebih prestisius dari sisi desain. Oke, yang selanjutnya itu yang berkaitan sama ini sih. Sepertinya kalau dari sisi visual saya rasa ini bagus gitu ya. Dari sisi visual bagus, ada keberanian tadi. Oke lah, mau dicobain warna putih tapi ditabrakin juga dengan kuning, menurut saya juga ini sesuatu yang menarik. Tapi ada juga tadi yang bagian belakang di poster di area area outdoor belakang, seperti nanti Mas Reza juga akan komentar bagian belakang itu ya. Kadang-kadang juga way to warm juga akan jadi hal yang agak beda ya, karena way to warm itu manusia yang duduk di situ jadi siluet sepertinya. Jadi warna yang akan dihasilkan orang-orang yang duduk di situ itu akan ambience akan beda. Sementara kan ini kita butuh untuk mereka tetap ada aktivitas secara visual juga tetap nyaman. Jadi pemanfaatan lampu juga kadang jangan terlalu over juga gitu. Untuk dalam sih, depan, fase depan, dan ini saya acungi jempol. Lalu kalau diperhatikan dari video, coba Mas kasih scroll di video tadi Mas dari awal tadi. Ini hampir dapat nih tadi yang sky videonya. Dia ambil angle dari atas. Ini cara bertuturnya lumayan oke sih. Cuman memang kecepatan. Saya agak kecepatan dari. Nah ini, jadi seperti ini. Jadi ini posisi di atas gitu ya. Karena kita memang tidak diizinkan untuk membuat akses langsung ke depan jalan, kita hanya diizinkan untuk membuat akses samping gitu. Jadi ini secara visual sebenarnya ini informasi paling pentingnya gitu, informasi utamanya. Jadi saya cukup kagum bagaimana dia mendapatkan ini, lalu penempatan lampunya juga oke gitu. Hanya saja tadi beberapa mungkin di belakang eksekusinya agak terlalu kekuningan. Overall sih oke. Selebihnya ini mungkin sekalian juga saya belajar, Mas Reza bisa komentari. Monggo Mas Reza. Oke, ini pesertanya nomor berapa? 15 ya? Sebentar. Nomor 15, Mas. Oke, sebentar ya. Oke, coba. Overall sih udah banyak banget ya dari Mas Judi tadi ya. Jadi udah sangat merepresentatifkan yang saya mau omongin juga gitu. Paling yang nambahin sedikit aja ya, perihal overall sih udah semua ya. Cuman paling saya coba dari sedikit teknis rendernya aja ya. Kayak gini ya. Jadi mungkin untuk scene yang ini udah cukup berani, agak lebih berani ya. Jadi ngasih langitnya gede banget gitu. Terus ada teks di sini. Jadi kita fokusnya malah jadi lebih plong ya. Terus kita ngasih lihat teksnya gitu ya. Teksnya kelihatan banget gitu ya. Jadi tapi mungkin lebih baik kalau misalnya teksnya taruh aja ke tengah gitu. Tapi pakai font yang keren gitu. Jadi kayak puisi gitu. Ini bakal keren. Jadi si framing yang udah capek-capek dibuat kosong itu nggak kosong-kosong amat gitu. Nah, terus yang kedua benar ya soal warmnya mungkin terlalu warm ya jadinya ya. Jadi sebenarnya kalau lighting di suasana malam itu yang kita butuhkan tuh bukan harus sampai warnanya bucat, warnanya sampai kayak nyebrot gitu ya. Tapi lebih ke segi ini mungkin yang belum dibahas di pembahasan sebelumnya ke teman-teman yang lain,
yaitu perihal pemilihan library 3D aja ya saya bahasnya ya. Jadi kita beda-beda nih biar nggak boring. Nah, jadi library sendiri itu cukup krusial ya, terutama sesuai dengan pengambilan view-nya. Jadi misalnya view yang ini ya, yang mana kita ngelihat si tanaman ini secara foreground ya di depan mata kita ya. Jadi kita kita bisa memprioritaskan effort kita sesuai dengan view-nya gitu. Jadi ini mungkin pengetahuan baru buat teman-temannya. Jadi kadang-kadang tuh kita kalau misalnya mengerjakan suatu proyek ya kayak render kayak gini, kadang-kadang kita udah kita setting semuanya sedetail mungkin, baru akhirnya kita bikin kameranya nih. Jadi kameranya itu dibikinnya belakangan waktu udah capek-capek kita detailin gitu ya. Itu nggak salah sih, cuman kalau misalnya kalian udah masuk ke dunia profesional, terus kalian punya limitasi dari segi waktu, itu tuh akan sangat wasting gitu. Karena nggak semua view bakal kelihatan di kamera kalian gitu ya. Nggak semua area di desain kalian bakal di show di kamera kalian gitu ya. Jadi misalnya dari awal kita udah nge-planning, kalau misalnya oke ini image killer saya satu, ini image dua, tiga, lima, ya udah kamera kita dan effort kita difokuskan ke 5 image ini aja gitu. Jadi yang nggak kelihatan kayak di belakang bangunannya, kayak yang di dalam-dalamnya itu tuh nggak usah dibuat gitu. Jadi emang nggak usah effort di sana gitu ya. Jadi sehingga kita bisa lebih maksimal untuk meningkatin kualitas si image killer kita. Let's say image killer yang nomor satu ya. Sebenarnya kita masih bisa perbagus lagi kok si image nomor satu ini, misalnya dengan tanamannya yang di depan ini ya kan pakai terminalia ya. Nah, kalian bisa cari yang lebih keren gitu terminalianya. Ini kan kayak kayak masih apa ya, saya yakin sih library-nya masih ada yang lebih bagus sih daripada ini gitu ya. Yang pakai tanaman yang lebih keren gitu bentuk cabangnya gitu ya. Jadi ini kan kayak kayak masih kayak kayak layu-layu gitu ya. Jadi kalian boleh cari yang bentuk batangnya lebih keren gitu ya. Nah, terus ini mungkin sepele tapi kalau misalnya kalian lihat di depan sini eh apa ya ground yang benar-benar di depan mata kalian ya. Nah, jadi si foreground ini kalau misalnya kalian bisa membuat dia seril mungkin, yang mana misalnya modelnya itu perfect, terus teksturnya perfect, itu bakal membuat ini tuh jadi kayak foto gitu. Jadi kunci dari render keren tuh sebenarnya tuh kita emang harus kuasai si foregroundnya gitu sebenarnya gitu ya. Jadi saya mungkin nggak akan ngedemoin ya karena cukup butuh waktu ya. Tapi kalau misalnya kita bayangkan si area foreground sini kita per detail, misalnya dikasih rumput-rumput jatuh sedikit gitu ya. Uh, ini teksturnya kan kalau saya perhatiin ini agak tilingnya agak kelihatan kayak berulang gitu ya. Itu dibuat jadi lebih seamless. Di sini ada kayak sedikit kayak gitu ya. Terus ini kan kalau kalian lihat ya ini ya, ini 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 berulang ya semuanya ya tuh. Ini tuh di dunia nyata nggak ada tuh satupun material yang berulang kayak gini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya area foregroundnya ini perfect, ini sisanya udah pasti perfect gitu ya. Plus kalau misalnya kita punya waktu sedikit, kita taruh aja kayak orang gitu ya. Jadi untuk menunjukkan skala gitu ya. Ini bakal jadi lebih keren lagi sih gitu ya. Oh ya, sama satu lagi tips terakhir ya. Ini dari segi komposisi lighting udah bagus ya, karena kita matanya nggak salah arah. Maksudnya nggak salah arah tuh gimana. Jadi waktu kita ngelihat si image ini, yang pertama kali kita lihat itu langsung ke sini gitu. Berarti itu udah bagus. Kadang-kadang kita waktu ngelihat gambar tuh fokusnya tuh malah mata kita ngelihatnya langitnya dulu nih sebelum ngelihat bangunannya gitu ya. Kenapa kita bisa ngelihat si bangunannya duluan? Karena bangunan ini ada satu spot yang highlightnya paling terang gitu. Jadi biasanya mata mata manusia itu ngelihat yang paling terang duluan gitu. Yang mana dan yang paling beda duluan. Yang kalau kita perhatiin yang di sini yang paling terang dan yang paling beda tuh ini ya. Nah, jadi mata kita pertama kali kasih lihat langsung lihat si ini. Nah, oh oke, puas mata kita. Jadi oh ternyata ya benar nih bangunannya tuh yang ini dan kita fokus ke sana. Cuman masalahnya waktu kita setelah ngelihat ini ya kita kayak merasa ada yang janggal. Kenapa? Karena area si merah ini tuh kurang detail sebenarnya. Jadi sih kalau di coffee shop kan ada kayak misalnya ada detail-detail artwork, mungkin ada tanaman di itu di sini gitu ya. Atau enggak kayak tadi saya bilang ada orang gitu ya. Jadi kalau misalnya di area sininya lebih detail lagi itu bakal lebih keren lagi si gambarnya kalian gitu. Gitu sih. Jadi yang keempat ini tuh lebih ke ide untuk mendetailkan per kamera ya sama komposisi lighting gitu ya.
Oke, gitu aja paling dari saya. Thank you. Ya, terima kasih banyak untuk karya 015 ini. Sudah kita dengarkan komentarnya. Mungkin ada karya selanjutnya. Kita sudah saksikan untuk peserta nomor 012. Mungkin kepada Pak Reza bisa lebih dulu mengomentari. 12. Oke, overall sih dari segi movie-nya bagus banget ya tadi ya. Karena bisa kita lihat satu-satunya kali ya yang ngasih logo Koru Coffee di belakang. Itu cukup penting ya untuk membuat impresi puas di belakang gitu ya. Jadi jangan nanggung kayak tadi kan ada peserta sebelumnya animasinya saja gitu ya. Terus apaan nih gitu ya. Jadi emang cukup penting ya kita membuat awal dan ending yang bagus untuk sebuah movie gitu. Terus dari segi rendernya sendiri sih udah sorry saya dari panelnya dulu ya. Saya screen dulu. Sebentar ya. Nah, ini ya panelnya ya. Jadi untuk dari segi panelnya sendiri sebenarnya mirip-mirip aja kayak yang lain ya. Cuman cukup berani untuk mengambil view aerial ya untuk ngasih lihat kalau ini lokasinya setelah di tengah kota gitu ya itu cukup oke sih sebenarnya. Jadi orang kalau misalnya kita bisa jadi investor gitu ya terus wah di mana nih kafenya? Pas kita lihat kayak gini, wah ternyata di pinggir jalan ya keren nih keren. Bolehlah invest di sana gitu. Pastinya tuh nah, jadi yang dari pemain aerial ini tuh bagus gitu. Dan untuk moodnya sendiri cukup terolah ya. Jadi kalau saya lihat sih udah memperhatikan kamera sesuai dengan detail sesuai dengan kebutuhan kayak misalnya bisa kita lihat ya kamera sini tuh yang dia bikin kagak ada yang bolong gitu. Biasanya kan kadang kita lihat ya kayak render aerial ya terutama nya malas nih dibikin nih terus akhirnya dia bolong gitu ya kayak langit jadinya gitu ya kosong. Nah, tapi
Jadi di sini kita lihatnya kayak ini pakai hutan gitu ya. Terus di sini scene-nya yang ya. Jadi uh, detail dengan gitu. Paling bikin masukan aja sih ini rumahnya satu ini apakah dia kembaran, tapi kalau bisa biasanya nggak ada yang sama ya, bahkan rumah sekalipun ya yang bersebelahan gitu. Kecuali rumah developer. Kalau saya perhatiin di sini sih rumahnya rumah-rumah standar ya, rumah-rumah tetangga gitu ya. Jadi kalau emang ada rumah yang sama tapi kita malas effort, ya udah kita putar aja sini rumah yang sebelah sini ke sini gitu misalnya. Atau enggak ganti catnya sedikit yang ini abu-abu gitu ya. Nah, jadi nggak kelihatan kayak sama-sama amat gitu. Jadi oh ya, jadi ini tips ya untuk render supaya lebih bagus ya kalian di dunia nyata tuh nggak ada satupun benda yang berulang sama persis gitu ya. Bahkan misalnya kayak bata kalian gitu. Itu nggak kelihatan sama ya, tapi kalau di render kayak kalau kalian copy terus array gitu itu bakal kelihatan sama tuh. Nah itu tuh PR-nya tuh. Jadi karena terlalu perfect jadi kelihatan nggak real gitu ya. Ada juga cara untuk ngakalin supaya fokus kita tetap ke tengah gitu ya. Kita tutupin aja nih pakai pohon gitu ya. Di sini gitu. Jadi kayak gini kan ada dinding tetangga nih. Kalau terlalu mepet gini udah susah ya. Tapi misalnya kita ada space gitu ya, kita bisa aja tutupin pakai pohon gitu ya. Jadi dinding amping yang gede banget ini tuh bisa kayak diakalin lah ditutupin gitu. Oke ya, terus orangnya juga udah cukup oke ya, ada siluet orang ya buat menunjukkan aktivitas sudah bagus. Oke, terus setelah itu kurang lebih segitu ya untuk dari segi pengambilan kamera udah bagus juga ya. Moodnya juga udah balance ya. Ada biru, ada kuning gitu ya. Rapihnya juga udah rapih banget nih kalau saya perhatiin ya untuk dari segi rendernya gitu. Kalau dari segi video kurang lebih mirip-mirip ya sama teman-teman yang lain ya. Cuman overall sih udah bagus sih. Kalau saya sih cukup suka gitu. Oke gitu aja ya paling ya sedikit sharingnya. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Reza untuk karya nomor 12. Mungkin akan dilanjutkan pada Pak Yudi. Ya, ini salah satu yang saya suka karena satu dari sisi sinematografi lah istilahnya kalau bertutur dari sisi video dari meletakkan skema scene dari satu ke yang lain dihabiskan dengan dia bikin aerial view gitu ya. Menurut saya ini salah satu yang menurut saya ini yang menarik karena harusnya seperti itu ada yang ingin diceritakan dari desain itu. Jadi lalu kedua berkaitan sama bagaimana menguatkan lighting ya. Jadi nggak cuma dari visual saya ini jauh lebih bagus secara lightingnya ya. Bagaimana penempatan lampu, penempatan sign-nya secara fisik juga dilihat. Dan komentar tadi sebenarnya mau saya sampaikan udah diduluin sama Mas Reza, jadi nggak ada bangunan yang sama gitu. Ini cuma sayangnya saja environment-nya di belakangnya. Kalau saya environment belakangnya itu mungkin bukan sesuatu yang berulang, ini kan jauh lebih bagus ya. Lebih hidup gitu ya, lebih terkesan matang gitu. Jadi mungkin karena waktu saya nggak tahu ya, tapi dari saya sih ngerasa bahwa bangunan ini justru environment belakangnya jadi sesuatu yang menurunkan value desainnya gitu. Tapi memang agak tricky sih memang cara kita bisa mengatur visual di belakang. Bisa ada banyak cara sih, ada banyak cara kita bisa atur itu. Tapi menurut saya pribadi mending jangan pakai bangunan-bangunan lagi yang berulang untuk bagian belakang. Oke, yang kedua berkaitan sama bagaimana penataan template-nya tadi dijelaskan Mas Aja, menurut saya ini termasuk yang cukup komunikatif gitu ya, meletakkan tipografi yang dipilih juga ya cukup inline dengan apa yang ingin kita ditampilkan dalam sisi desain. Jadi ada tiga hal nih yang dikuasai dari nomor berapa nih? Ini nomor berapa ya Mbak ya? Saya lupa. Ini nomor 12. 12, nomor 12. Jadi itu pengambilan angle videonya bagus, lalu visual penempatan materialnya juga oke, lightingnya juga bagus, lalu pendekatan berkaitan sama sama proporsi komposisi posternya juga bagus. Jadi ini ya
ini oke sih kalau sebagai apa namanya, jadi bagian untuk belajar untuk adik-adik. Menurut saya ini adalah hal yang menarik. Hanya saja memang environment di belakangnya itulah satu hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Oke, ini cukup berbicara tentang apa dan kenapa Koru ada di situ, kenapa pintu masuknya di situ, kenapa ada parkir di depannya, itu cukup dijelaskan. Jadi ada hal kecil tuh yang digambar sama nomor 15 ini, ada parkir di depan gitu, di bagian samping gitu ya. Itu salah satu bagian yang kenapa desainnya dia dibikin miring gitu, masuknya miring. Jadi memang dipikir benar alasan-alasan apa bangunan ini dibentuk seperti itu. Oke, ini untuk nomor 15. Itu saja Mbak dari saya. Terima kasih. Oh iya Pak. Nomor 12 ya Pak. Sorry, 12, maaf, 12. Ya baik, mungkin akan kita lanjutkan untuk video peserta selanjutnya. Sudah menyaksikan untuk baru saja ini dari peserta nomor 019. Mungkin untuk yang pertama bisa dari Pak Yudi dulu. Siapa Mbak dari saya? Iya, boleh Pak. Oke. Ya, salah satu yang menurut saya ini hal yang baru ya dari sisi kalau kita mau jualan nih, kalau jualan ke klien gitu ya, di profesi gitu, di praktisi. Ini salah satu yang mungkin akan bawa kayaknya shopnya gitu. Saya sendiri value-nya jadi lebih bagus dengan dibikin crowd, dan saya suka banget sama pengambilan angle-nya sih.
Posternya mungkin nggak terlalu ya, karena posternya ini menurut saya masih agak terlalu agak formal, mungkin agak sedikit kaku. Tapi secara video atau pengambilan video, pengambilan angle-nya, menurut saya lucu sih, lucu di mana crowd-nya ini terbentuk. Dan ya harus saya cerita bahwa ini di daerah ini di Jalan Pasar di daerah di Surabaya yang cukup ramai gitu ya. Jadi dia akan seramai ini di depan jalan. Lalu berkaitan sama bagaimana itu tadi lining tegas, tadi kan dari cerita tentang nut tadi ya, hal kecil sih sebenarnya, hal kecil di desain kita. Itu ada nut garis horizontal warna hitam di atas dan di bawah kusen, itu adalah body ya, body dari bangunannya sendiri. Itu jadi bagian yang harus jangan dihilangkan gitu. Kebetulan ini peserta terakhir ini terakhir ya Mbak ya, peserta terakhir ya bukan? Yang di 6 besar ini, nomor 6 ya? Akhir ya kayaknya ya. Terakhir ya, terakhir. Oke, yang bagus ini. Cuman kalau dari sisi sinematografi, dari cara ngambilnya bagus. Kalau bisa bertutur lebih lagi ini satu level akan ya istilahnya ini secara pribadi saya ngerasa bahwa oh iya ya, ternyata kadang-kadang ya memang nggak apa yang diharapkan nggak akan terlalu real, tapi fungsinya dari animasi adalah membuat suasana atau membawa bayangan orang, atau istilahnya kalau kita punya klien ya klien itu seperti ini salah satu cara dari sisi desain. Ya kalau saya jadi arsitek sepertinya visual ini akan mewakili apa yang hendak ingin saya sampaikan. Jadi secara skema, secara penataan, secara crowd-nya, lalu bagaimana ambil angle-nya, bagaimana bahkan tadi hal kecil ya, saya tadi senang bagaimana ini, saya senang sama hal detail yang disampaikan, kayak ada tekstur kayu seperti telanan kayu di atas roti donat, itu kan sebenarnya sudah standar ya, dan itu yang saya mau. Jadi ada hal kecil yang sebenarnya bikin dia lebih hidup gitu. Dan nampaknya ambil angle-nya pun yang enggak yang terlalu mulu-mulu harus gelap banget, enggak, ini sepertinya cukup bisa membahasakan foreground background-nya juga cukup bagus, trotoarnya juga cukup cara mengkomunikasikan dari poster ini. Sebenarnya posternya saya rasa cuman justru isometriknya menurut saya agak sedikit mengganggu kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin latar belakang lebih singkat gitu. Bisa dibuat lebih luas lagi membaca, karena gambarnya luas sekali gitu. Hanya saja memang mempresentasikan di dua gambar di bawah ini, jadi sepertiga ke kiri di luar killer image menurut saya harus diperbaiki di pastinya. Overall sih saya senang dengan bagaimana rendering ini bertutur tentang apa yang arsitek inginkan gitu. Ini cukup mewakili. Itu Mbak, Mas, terima kasih. Silakan Mas Reza. Siap. Bentar, sekarang saya kasih contoh lagi ya, biar nggak boring. Oke, saya share screen dulu. Serta nomor sebentar ya. Berapa? 11 ya? Salah. Berapa sih Mbak? 19 ya? Pak. Ya, sorry. Oke, jadi untuk dari segi poster dulu aja ya. Nah, dari intinya sih ini sih mungkin ini ada semacam keyword ya buat teman-teman ya untuk ngasih semacam apa ya, punchline lah ya kalau di komedi mah ya. Jadi gimana sih Pak karya teman-teman di sini bisa stand out dibanding karya teman-teman lain gitu ya. Ini saya pelajari waktu dari zaman SMA, bukan SMA ya, dari zaman kuliah juga ya, waktu ikut sayembara, terus waktu emang bikin tugas akhir gitu ya. Terutamanya sih untuk waktu sayembara ya sebenarnya. Jadi kita mindsetnya tuh dibalik gitu ya Bu. Jadi bukan gimana caranya saya bisa mempresentasikan sebanyak mungkin ide saya ke dalam panel gitu ya. Kadang-kadang kan kita effortnya ke sana ya, tapi di sisi lain kita coba lihat dari sisi sudut pandang juri gitu ya. Misalnya, kalau misalnya jurinya itu suka bangunan tradisional, terus dia tiba-tiba kalian ngedesain bangunan modern, udah pasti langsung ditolak sekeren apapun bangunan kalian. Jadi
kadang-kadang ada sisi subjektif dari seorang juri gitu. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Jadi emang pengenalan tentang juri dan pendalaman, let's say pas Mas Judi ada saya, apa sih yang disukai sama Mas Judi sama saya, kalau misalnya kalian ternyata bisa representasikan dengan karya kalian, maka itu akan menjadi poin plus parah buat kalian gitu ya. Jadi, nah ini buat saya ambil contoh di sini. Jadi mungkin dari segi WO dan lain-lain tadi udah dijelaskan Mas Judi ya. Jadi saya nggak akan diulang ya. Cuman saya lebih ngejelasin soal si olahan gambar ini gitu ya. Jadi kalau gambar ini tuh dibandingkan teman-teman yang lain, kayaknya satu-satunya yang naruh orang Photoshop itu adalah si 019 gitu ya. Jadi gitu loh. Jadi kayak misalnya yang lainnya nggak naruh gambar apa-apa, terus tiba-tiba ada satu orang yang naruh Photoshop, dia pasti langsung paling dilirik gitu, paling beda sendiri gitu soalnya. Itu yang paling penting nih. Jadi kalian bayangin juri ada 20 karya, 30 karya. Dia nggak mungkin dong kayak satu-satu gitu. Dia pasti ngelihat, wah sekilas dulu nih, wah ini menarik. Menariknya dari mana? Dia hanya ngelihat punya waktu 2 detik sampai 3 detik untuk ngelihat, wah ini menarik. Oke, saya simpan dulu, saya nanti review kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa punya kemampuan untuk itu ya, untuk membuat daya tarik terhadap karya kalian, itu adalah poin positif kalian. Nah, jadi kita balik lagi ke sini ya, ke si gambarnya. Jadi ini yang saya appreciate adalah ini sangat niat naruh orang gitu. Ini cukup effort sih kalau menurut saya, karena kafe itu terutama area komersial, kalau saya kan banyak proyek komersial gitu ya. Area komersial menjadi komersial karena banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya kayak kafe kalian sepi gitu ya, dia akan menjadi kayak, ini kafenya ramai nggak ya? Kalau orang awam ngelihatnya kayak gitu sih. Gitu. Jadi emang kalau ditambahin orang, apalagi orangnya udah banyak gitu ya, saya yakin ini cukup effort sih. Walaupun ngeblendingnya kadang ada yang aneh ya, kayak ada ini terlalu kuning gitu ya, terus ada, tapi effortnya tuh lumayan gitu untuk naro-naro gitu ya. Ini ada yang lagi nungguin, ini ada mas lagi, mas ini tungguin ya, saya mau pesanin buat masnya gitu. Ada aktivitas gitu. Jadi ada cerita lebih di dalam situ ya. Jadi ini saya appreciate ya perihal post pro-nya ya. Terus yang kedua soal still image-nya, soal animasinya. Animasinya sendiri sih saya nggak bisa play lagi ya. Tapi sih dari animasi cukup berbeda karena tadi udah ada shoot yang tidak disangka ya. Itu istilahnya beauty shoot ya. Jadi daripada saya banyak komen kita nonton aja dulu ya. Ini cuma 1 menit kok. Jadi saya nggak akan nge-review soal animasinya karena tadi udah disampaikan sama Kang Judi juga gitu ya. Jadi saya bakal bahas ini dan saya coba hubungkan terhadap proyek yang kalian kerjain ya. Jadi supaya kalian juga nambah wawasan lah ya. Nah gini ya. Jadi ini mirip-mirip sama yang tadi. Jadi ini suasana rooftop gitu ya. Terus kita ngelihat ya, shootnya itu bukan soal apa namanya? Bukan hanya soal ini tuh ruangan saya loh, tapi dia ngejelasin kalau ini tuh desain saya gitu. Nah desain saya itu kayak gimana? Jadi misalnya olahan sambungannya diliatin, terus olahan misalnya ternyata dia punya fireplace gitu ya. Dia shoot fireplace-nya kayak gitu ya. Terus dia punya lampunya di sini gitu ya. Dia punya zinc yang keren gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kayaknya nggak penting tapi itu membuat value lebih. Ya kayak misalnya orang ngasih lihat apaan nih wardrobe doang gitu ya. Tapi kalau kalian perhatiin wardrobe-nya sendiri keren dan mahal gitu loh. Jadi ini adalah value dari bangunannya gitu ya. Yang mana kita kadang-kadang suka nggak abaikan. Biasanya kan orang kan putus sampai sini aja ya. Kita ngeliatin si kamar doang, oke, beresan gitu ya. Tapi kita nggak kepikiran buat shoot kayak gini. Oh ternyata kamarnya itu kalau kalian perhatiin ini berhubungan loh. Si ini kasih runner warna biru, ternyata dia kasih juga desain selimut warna biru yang dia taruh di atas apa namanya kursi gitu ya. Terus main blur ya, kalian perhatiin nih ini blur ya. Jadi mata kita fokusnya ke sini gitu. Kita ngelihat desain kombinasi kayu putih sama si side table warna emas ini gitu. Dia kadang ada hal-hal yang keren dari desain tuh tapi kita nggak kepikiran gitu loh.
Padahal sebenarnya kita bisa explore di sana. Kayak gitu sih. Nah, saya percaya sih untuk desain teman-teman sendiri, apapun itu pasti punya keunikan tersendiri. Jadi kita sebagai visualizer emang kita harus tahu nih, oh ini kelebihan di sisi desain ini tuh ini loh gitu ya. Jadi kita kalau kita nggak presentasiin itu bakal Oke, paling gitu aja ya komentar dari saya ya. Tapi overall sih good job semuanya. Terutama yang terakhir saya suka ya. Jadi makasih banyak sudah effort untuk ikut sayembara ini dan semoga ya kita memberikan nilai yang cukup subjektif sejujurnya sih karena emang faktor ya. Jadi emang semoga nanti penilaian dari kita adalah yang terbaik gitu. Paling itu komentar dari saya aja. Thank you semuanya. Ya, terima kasih Pak Reza dan Pak Yudi untuk Halo, Mbak. komentar. Ya. Mau nambahin dikit boleh nggak? Oh, boleh Pak. Sebenarnya ada satu yang tadi agak kelewat jadi di video tadi itu sebenarnya ada satu material yang hilang gitu. Itu kalau material tadi itu ada, itu sebenarnya akan jauh lebih bagus. Seperti yang rendering lupa kalau lantainya itu di finishing lantainya itu di outdoor utamanya di ruang luar tuh ya. Kalau dia ada kombinasi antara batu split atau batu kerikil gitu ya. Batu split ini ya di gambar visualnya ada kalau nggak salah. Nah, itu karena di kanan kiri tuh saya bilang, oh iya, ini ada yang kurang. Ternyata outdoornya di bagian outdoor semua di plaster semen semua, jadi teksturnya tekstur rata semua. Tapi kalau memang ada itu memang juga mas saya setelah ini sebenarnya satu ini ada tentang apa gitu ya. Kalau di desain ini coba nanti ada nggak ya videonya yang ngasih lihat bagian yang tadi video dari atas gitu nggak salah. Video dari atas bagian belakang. Ya Nah ini saya baru ngeh, oh iya ada yang salah sepertinya. Oh iya ada yang salah karena memang material jadi semua homogen ya. Jadi antara benchnya dan lantainya sama karena memang kita pengennya area apa namanya area untuk sumur resapan untuk biopori dan sumur resapan sepertinya area itu lebih enak kita letakkan bahan-bahan yang dia tuh bisa di pinggir-pinggirin atau bisa disingkir-singkirin gitu. Berarti di desain sih kita rencanakan untuk batu. Tapi nggak apa-apa, nggak kerasa sih, baru kerasa pas selesai. Oh iya, ada yang salah itu. Tapi ya overallnya oke. Jadi terima kasih. Saya juga tadi juga sama seperti Mas Reza, sepertinya effortnya bagus sekali dari nah mungkin lebih ya, kemarin juga saya sempat di-mention di Instagram banyak sekali video-video yang saya lihat dari ini saya buka semuanya. Wah ini sepertinya acara ini juga menarik untuk jadi lebih ngerti. Ternyata ini saya belajar loh. Saya terima kasih sama Exporium. Jadi banyak hal yang saya jadi koreksi nih gara-gara ada lomba seperti ini. Jadi saya tahu oh ternyata cara melihat sesuatunya bisa dengan pendekatan unik yang mahasiswa bahkan untuk kelas mahasiswa sampaikan. Terima kasih banyak ya. Itu sih, terima kasih. Ini karya Madi ya? Iya Mas. Wih, mantap. Keren Mas, lanjutkan. Udah dibangun belum Mas? Masih proses perizinan Mas, masih agak panjang, PPKM. Siap, semoga lancar. Siap. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Pak Jody dan Pak Reza atas komentar-komentarnya. Ya, demikian kegiatan penjurian kita. Mungkin dari saya ucapkan mohon maaf jika dari panitia ada beberapa kesalahan teknis sehingga sedikit menghambat berjalannya. Namun sejauh ini terima kasih untuk semua kerjasamanya. Mas Ella? Baik, mungkin itu saja untuk mengakhiri kegiatan kita. Sebelumnya saya akan Mbak Sela, halo? Ya Pak Jody, gimana? Mbak Elena, Mbak Sela.
saya minta izin ya untuk karya-karya teman-teman nanti yang ada sekarang ini, mungkin saya juga sekalian bicara di ranah ini bahwa jika diizinkan saya akan coba saya akan publikasi beberapa karya-karya yang ini via Instagram saya ya. Karya-karya anak-anak ini saya diizinkan ya untuk mempublikasikannya ya. Iya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Mohon maaf tadi saya ada dipanggil. Mungkin untuk mengakhiri kegiatan kita. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk honorable mention-nya akan ditunggu, pantau terus untuk Instagram Exporium, nanti akan diposting di Instagram kami. Untuk mengakhiri kegiatan kita, akan saya tutup kembali dalam doa yang saya pimpin dalam iman Kristiani, yang lainnya bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati terutama untuk kegiatan penjurian lomba rendering 2021 kali ini ya Tuhan. Kami bersyukur baik dari peserta, juri maupun panitia atas keadaan ini Tuhan. Bersyukur Tuhan, biarlah kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Ya Tuhan, jika setelah ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Bisa meninggalkan room, juga bisa terus pantau Instagram kita. Terima kasih semuanya, terima kasih panitia, sukses selalu ya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Siti dan Pak Reza. Pak Reza. Semuanya bisa meninggalkan. Bye-bye. Bisa. Sampai jumpa.